Wow, ini benar-benar nggak loh. Ternyata sudah sejauh ini perjalanannya Kamar Gabu. Udah mau tamat aja, aku kayak berasa baru kemarin jadi nonton Gabu, sumpah loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 2. Wow, nggak nyangka loh ternyata ini kalau memang sesuai hitungan ya. Ini kalau saya hitung-hitungan dari tanggal penayangannya dan kalau nggak ada libur golf segala macam, kemungkinan Kamar Gabu bakal tamat di episode 50 kalau aku hitung-hitung ya. Ya kalau ada potongan golf ya berarti episode 49 tamatnya. Jadi ya berarti Kamar Gabu ini total tinggal menyisakan at least 8 atau 9 episode lagi loh. Kan udah deket-deket mau tamat aku sampai gak sadar loh. Anjir lah. Dan apalagi jika episode 41 ini juga bisa dibilang udah mulai masuk saga-saga akhirnya Gabu. Jadi ya langsung aja aku mulai bahasa singkat dari Kamar Gabu episode 41. Aku mau mulai dari soal antagonisnya dulu aja kali ya, yaitu soal Sinial yang akhirnya ngabari ke Jeep dan juga Lisa soal kematiannya Grota. Jadi memang fix ya, ini Grota memang fix sudah mati. Soalnya kalau di openingnya itu bagian si Grota memang udah mati karena di bagian openingnya tuh fix dia tuh tapi kan hilang jadi puff kayak hilang jadi kayak butiran partikel gitu kayak kayak Sita sama banget. Jadi ya sudah dikonfirmasi kalau memang karakternya Grota memang sudah mati. Itu juga ya di belakang kan juga si aktrisnya si Machi Chitose kan juga udah terima karangan bunga yang juga menandakan kalau memang dia perannya juga udah selesai. Jadi ya udah dikonfirmasi ya, bukan kayak Ranggo yang tiba-tiba mati terus hilang, enggak. Terus juga kan Ranggo kan di episode kemarin kan juga dia masih hidup ternyata. Jadi ya bisa dibilang nih karena satu lagi saudaranya Jeep itu mati, ya makin shock dia. Udah masih mati, terus juga Ranggo meskipun masih itu tapi dia juga sama para Grandito lainnya kan juga dia masih udah dianggap mati. Terus sekarang Grota mati, udah makin kesini makin depresi udah si Jeep itu Jepri itu. Dan kalau si Diesel, aduh, Diesel mah gak usah dibahas lah. Apalagi di sini juga kayak sosok berduka gitu. Halah kepet. Gak usah kalau perihal Diesel gak usah dibahas ya daripada emosi sendiri. Dan di sini kayaknya kan si Boka juga muncul lagi kan setelah beberapa episode kemarin kayak dia gak pernah muncul. Dan di sini dia langsung bilang kalau dia punya satu rencana besar, yaitu dia bakal mendirikan pabrik pengolahan pabrik pengolahan dark snack di dunia manusia. Jadi ini kayak bisa dibilang kayak ngasih kayak ngasih hint halus dikit-dikit kalau ini ya simpelnya ya Boka itu pengen menguasai dunia manusia. Jadi ya dia merasa kalau teknologi kayak metode menculik manusia dengan cara mereka dijadikan bahagia dulu terus jadikan human press itu katanya bagi Boka itu kurang efektif. Jadi ya dia punya pemikiran kenapa nggak langsung kuasai dunia manusianya aja dan udah mereka tinggal bikin manusia ini terdesak dan mereka kayak hitungannya kayak nyuruh manusia setor nyawanya mereka gitu buat jadi human press. Ini emang gila sih si Boka. Makin kesini bisa dibilang kayak kayak kebusukannya bener-bener kerasa loh di sini. Dan ya tapi cuma sih ya sayangnya ini bisa dibilang kayak rencana template aja kan, tipikal antagonis yang punya tujuan menguasai dunia aja, jadi memang agak template. Cuma ya bisa dibilang cukup masuk akal ya kan bisa dibilang ya tahu sendiri kan Boka Jatri kayak gimana karakternya yang dia bakal bisa menghalalkan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Jadi ya hal template kayak gini bukan gak mungkin dia gak kepikiran, pasti udah kepikiran, cuma mungkin dia merasa baru sekarang ya memang karena momentumnya paling tepat ya sekarang kayaknya segitu ya. Dan selanjutnya juga dia kayak ngasih kayak ngasih semacam bisa dibilang ya kayak semacam hadiah tanda kutip buat sini yang dikasih sama si Boka karena ini, dan ternyata nanti terungkap ini dia bakal ngasih apa dan ini bakal ada, dan ternyata dikasih itu adalah mayat seorang Grandito yang katanya punya kemampuan hipnotis. Tapi ini nggak dijelaskan secara pasti sih ini Grandito-nya sebenarnya siapa gitu namanya, dan juga bentuknya kayak gimana juga nggak diperhatikan kan juga
yang dimana cuma separuh tubuh bagian bawahnya aja. Katanya sih ini kalau dari perkataannya si Nias ya, ini katanya ya ini Mayat Granura yang dikasih sama si Boka ini adalah lawan politiknya si Boka dulu. Jadi kayak dia lawan politiknya Boka yang punya potensi buat menggulingkan kekuasaannya si Boka, tapi belum sempat rencananya terjalan kayak dijalankan, dia udah keburu dibunuh. Kayak dibunuhnya entah sama Bokanya langsung atau ya dibunuh sama mungkin sama para Grandur yang pro sama dia. Kayaknya sih gitu ya. Kalau sih kayak gitu. Jadi ya jadi bilang ya memang gila ini bener-bener otoriternya kerasa banget si Boka ini sampai dia tuh kayak ya gimana ya ini memang ciri hanya dia sih. Jadi ya nanti apa hubungannya sama apa antara mayat Granito ini sama Sindia nanti aku bakal jelaskan seiring bahasan. Jadi aku bahas dulu ke pihak protagonis ya. Yaitu di mana di sini ya ini kalau untuk perihal protagonisnya juga sebenarnya bahasanya lebih ke simple ya tapi cukup terpusat yaitu dimulai dari si Soma yang baru aja pulang dari toko Hidamari. Ini kata nama Hidamari itu bukan nama orangnya ya, koreksi dulu ya. Nama Hidamari itu bukan nama pemilik tokonya itu tapi nama tokonya sendiri, nama tokonya bukan nama orangnya. Jadi ya si Soma kan baru aja pulang kan dari toko langganan dia buat beli jajan kayak biasanya. Ya dengan juga ada sedikit menuju di mana si pemilik tokonya ini sempat nasihatin Soma karena ya Soma itu kayak terlalu sering makan jajanan jadi dia takut kalau kalau apa kalau ini apa gizi apa ini apa namanya asupan gizi Soma itu kayak kurang gitu jadi ya kayak sedikit dinasihati aja tapi juga kan Soma kan beli jajanannya juga ada alasannya yaitu buat nyetok baju potnya dia kan dan pas dia lagi perjalanan pulang setelah beres beli kue dia mendapati banyak keanehan karena ada beberapa orang kayak beberapa orang yang bertingkah aneh yang dia lihat tuh mulai dari ada seorang cowok yang kayak buka tutup pintu mobil tapi gak masuk mobil terus ada kayak seorang cewek yang kayak duduk berdiri bolak-balik jadi kayak dia merasa kayak ini ada yang aneh itu dia juga kan pas sampai di Panen dia cerita ke Sajika kan dan ternyata Sajika juga melihat mendapati fenomena serupa katanya sih dia ada kayak ini ada kayak seorang ibu-ibu yang lagi meluk-meluk sama ngelus-ngelus kotak pos ya tapi itu juga berulang terus kejadiannya dan ini juga nyambung lagi ke si laki ya yang di sini kan laki juga bisa dibilang lagi nyari batu kan biasa buat nyemil dan pas dia lagi nyari batu itu dia mendapati ada seorang bapak-bapak pemancing yang kayak lagi kesakitan gara-gara dia nyoba ngunyah batu. Nah pas waktu coba di ini diperiksa sama laki dan juga Soma yang kebetulan juga sampai di sana. Ya orang si bapak-bapak ini ternyata manusia biasa. Berarti kan ya yang pertanyaannya ini ngapain ini ada manusia yang tiba-tiba nyoba ngunyah batu gitu. Kalau Granito kan wajar itu memang makanannya mereka. Tapi ini manusia loh apalagi jika kayak dia udah tahu kalau giginya dia sakit bahkan katanya lagi ada giginya yang sampai lepas gara-gara nyoba gigit batu tapi dia kayak tetap ngotot buat makan batu dan akhirnya karena udah merasa gak beres akhirnya sama laki ya bawa dibantu sama Sachika juga ya bawa si bapak-bapak ini ke klinik terdekat buat ditangani dan ya ini kayak makin menjasa kayak mulai banyak keanehan gitu kayak ini orang-orang pada kenapa nih kok tingkahnya kayak pada aneh gitu dan waktu mereka nge-search di sosmed ternyata memang fenomena anak kayak gini sudah terjadi di mana-mana dan menurut beberapa kesaksian dari para saksi mata yang ada di sana ya selain mereka melihat ada orang-orang yang bertingkah aneh ini katanya mereka juga mendapati adanya sosok bertubuh misterius yang ada di dekat situ. Jadi kayak tiap kali ada orang yang bertingkah aneh kayak tadi itu di dekatnya entah di mana, pokoknya nggak jauh dari sana pasti ada sosok bertudung yang ngawasi gitu. Dan itu kejadiannya selalu sama. Jadi kayak ini sosok bertudung ini siapa gitu kan akhirnya kan Soma dan juga laki akhirnya nyoba nyelidiki dan juga setelah melihat ini dan setelah kan mereka juga sempat kayak memeriksa pola kejadiannya kan kayak misalnya orang ini kejadian di mana mereka diperiksa itu kayak nyari kayak semacam pola kejadiannya lah dan ternyata memang kalau dipikir-pikir lagi ternyata kejadiannya ini semua orang ini berada di satu distrik yang sama katanya jadi masih satu wilayah lah
Jadi kayak mereka ini berada di satu wilayah berdekatan ya. Jadi mereka nyoba nyelidiki kan, apakah di wilayah itu ada kejadian-kejadian anarkis atau enggak. Nah setelah terjawab di sini, ternyata memang kejadian orang-orang yang bertingkah aneh ini adalah ulahnya Nielf. Dan sosok berjubah ini ya memang adalah sosok yang memang lagi dikendalikan sama dia, dan dia juga digambarkan gimana caranya si sosok berjubah ini kayak membuat orang-orang itu bertingkah aneh. Jadi mulai dari dia itu simpelnya ya, dia kan nyari korban random aja, terus orangnya itu ditembak pakai bag magnum, habis ditembak pakai bag magnum, dia si orangnya langsung kayak ngomong kayak semacam ngomong hipnotis buat orang ini ngapain. Contoh di sini contohnya ada orang yang baru aja beli minuman dari vending machine, dia langsung ditembak sama sama si sosok berjubah dari belakang pakai bag magnum, terus dibilang tekan tombolnya berkali-kali. Dan ada apa? Orangnya langsung ini dia neken-neken tombol vending machine-nya terus-terusan nggak berhenti. Jadi memang katanya sih cuma eksperimen kecil saja yang dilakukan sama Nielf ya. Dan memang di sini terjelaskan juga karena ternyata dia itu kayak ini apa, setelah dia kayak mengotak-atik Mayer Granito yang dikasih sama Boka sebelumnya, itu dia katanya mau menggabungkan sama satu sosok yang apa namanya, bisa dibilang yang sudah dia simpan sebelumnya. Nanti terjawab kok siapa ini. Dan nah, alhamdulillah ya Allah. Sorry. Ada bisa-bisanya bersin itu tuh. Ah, dan ini juga Mbak loncat dulu sedikit ke Hanto ya, dimana kan setelah dimana setelah kemarin sempat papasan sama Soma kan, si Hanto juga masih tetap juga pencarian dia soal keluarga, anggota keluarganya Soma yang masih ada kayak itu anggota keluarga Inoue. Dia masih dicoba dicari terus di sini. Dan akhirnya dia sampai satu titik di mana dia nemu ada seorang yang namanya sama-sama marga Inoue yang kebetulan tinggal di sebuah kayak kos-kosan gitu ya. Nah pas dia coba ketuk pintu kos-kosannya, kebetulan kan tetangga sebelahnya keluar kan, dan bilang kalau katanya kalau jam segini si orang yang di rumah yang ada di dalam kamar ini lagi kerja, lagi jaga toko. Nah si Hano setelah dia coba tanya tokonya di mana, dan dikasih sama si ibu-ibunya ini yang ibu-ibu tetangganya ini, dia datang ke sana dan kebetulan toko yang didatangi adalah toko kue Hidamari alias toko langganannya Soma. Dan yang ketemu lagi alias si Hano sama si bapak-bapak penjual kue yang jadi langganannya Soma tadi kan. Mereka sebelumnya di episode 40 kan ya di episode 40 kan mereka sempat ketemu kan. Nah ini ketemu lagi, jadi ya akhirnya dia bisa bilang kayak mulai terungkap satu-satu di sini. Di mana pertama yang terungkap itu adalah nama dari si bapak ini adalah Inoue Masaru ya, Inoue Masaru. Jadi oke, ini nama resminya yaitu Pak Masaru. Jadi yang katanya itu adalah kalau di sini dia dijelaskan karena dia punya adik. Ini kan tuh sama si Hano coba ditanya sih ya perihal apakah ada anggota keluarganya Pak Masaru yang pernah hilang 20 tahun yang lalu. Si Pak Masaru langsung kaget kan. Karena dan dia langsung bilang kalau iya dia punya seorang adik yang 20 tahun sebelumnya itu udah hilang nggak ada kabar. Nah, adiknya ini adalah Inoue Michiru. Dan awalnya adiknya ini adalah Inoue Michiru. Dan sebelum dan pas dia tahu kata ada orang yang kemudian nyari informasi soal adiknya ini, si Pak Masaru ini kayak langsung panik kan. Perihal dia tuh tanya perihal adiknya gimana gitu, dan ada kan si Hado tapi masih ngeles ini, katanya dia cuma lagi nyelidiki sesuatu yang masih belum penyelidikannya masih belum pasti, jadi dia nggak bisa yakin dulu. Jadi ya dia cuma tanya dulu ke si Pak Masaru. Akhirnya di sini udah mulai apa, di sini kayak udah diungkap semua gitu perihal katanya apa, perihal perihal apa perihal ya misalnya kayak Masarunya si Pak Masaru yang notabene katanya dia itu punya adik yang katanya dulu itu hilang pas masih kuliah, di mana juga dikabarkan adiknya itu adalah orang yang jadi kayak suka banget makan manisan, terus juga bahkan juga dia gabung sama klub pencinta manis yang di kampusnya dia. Dan di sini juga diceritakan katanya adiknya ini hilang tepat waktu di hari di mana adiknya ini lagi berangkat kuliah. Jadi pas dia lagi berangkat kuliah tiba-tiba adiknya hilang tanpa kabar kan. Dan itu di situ dia sama orang tuanya sempat nyari mati-matian tapi nggak ketemu. Ya sebenarnya acara nggak ketemunya karena ya si apa adiknya ini kan dibawa ke dunia Granito karena memang adiknya pas ditunjukin fotonya ya ini memang benar orang ini adalah
kerabat dari ibunya Soma, yang berarti Pak Masaro ini adalah pamannya Soma. Jadi emang ini ungkapan cukup cukup rapi sih Pak, apa penataannya. Dan ini juga karena kejadian di mana adiknya ini hilang, akhirnya kan membuat bisa dibilang kayak gitu, mereka Pak Masaro sama orang tuanya shock kan, sampai akhirnya orang tuanya itu meninggal karena kejar, karena kayak sebenarnya kayak ini apa, karena mentalnya terguncang banget, akhirnya mereka meninggal, orang tuanya meninggal dunia, dan akhirnya ya udah si Pak Masaro tinggal sendiri, tinggal jadi apa, tinggal jadi piatu gara-gara itu. Jadi benar-benar semuanya diungkap, dan sumpah kalau pas lihat gimana Pak Masaro cerita soal ibunya Soma, terus juga waktu dia nunjukin foto ibunya Soma waktu masih muda, yang pas yang foto jadul banget itu, jadi kayak wah, ini kayak kasihan jadi lihat Pak Masaro itu, kayak tiba-tiba kayak di balik senyum ramahnya dia ke Soma itu ya, dia ternyata menyimpan masalah yang cukup menyedihkan loh, dan bisa bilang kayak kasihan lihatnya gitu sih, apa kejadian aku yang nonton ya. Nah, jadi kan si hantu kayak minta izin buat ngefoto apa, ngemotret foto yang dibawa sama Pak Masaru kan. Jadi kayak difoto dulu, maksudnya ya biar katanya sih dibawa jaga-jaga buat diri ke Soma kalau waktunya udah tepat ya. Nah, pas lagi ngobrol sama Pak Masaru ini, kebetulan si Soma ini nelpon katanya ada beberapa orang yang ya perihal kejadian orang-orang aneh tadi itu loh. Jadi ditelepon, dan akhirnya si hantu ikut pergi ke sana buat apa, pamit dulu sama Pak Masaru, dan akhirnya pergi dari sana kan. Nah, di perjalanan ini sebenarnya ada momen di mana si hantu itu sempat bimbang. Dia itu harus nunjukin foto miliknya Pak Masaru ini atau enggak ke Soma atau enggak gitu. Soalnya ya dia ingat perkataan Soma kan sebenarnya kan Soma juga sempat bilang soal apa, cerita soal masalah dia terutama soal ibunya dia ke Hanto kan. Maka di situ kayak Hanto itu kepikiran buat bantu Soma untuk nyari informasi soal kerabat dari keluarga, kerabat dari ibunya yang masih hidup gitu. Nah, dicari maksudnya biar ya itu hanya kayak misalnya Soma memang sudah pingin buat ketemu sama keluarga dari pihak ibunya, at least mereka udah tahu harus ketemu siapa gitu. Maka si Hanto kan pengen nyari. Cuma di sini ya, setelah semua kebenaran ini terungkap, si Hanto malah bimbang, ini harus aku tunjukin ke Soma atau enggak gitu. Dia soalnya Soma sendiri juga pengen, tapi dia bilang kalau dia itu sebenarnya takut gitu, takut kalau dia itu gak diterima, karena kan ya Soma kan separuh manusia separuh Granyoto kan, dia takut gak diterima aja gitu katanya. Dan singkatnya nih langsung singkatnya ke bagian akhir aja, di mana akhirnya di sini Soma sama laki ya menemukan si sosok berjubah tadi yang kebetulan lagi ngehipnotis ibu-ibu random buat nari tanpa henti. Dan ya udah akhirnya dikejar, dan pas dikejar itu kebetulan juga hantu ikut nyegat di depan, dan pas ditarik jubahnya langsung terungkap plot twist yang bukan plot, kejutan yang sudah diduga-duga selama ini bener semua, yaitu sosok berjubah ini adalah Kenzo Suga. Iya, ternyata Kenzo Suga masih ada, dan ini juga akhirnya karena sosok ini adalah Kenzo Suga, akhirnya ya Hanto juga agak sedikit ngamuk kan, karena ya tahu sendiri kan gimana benci dia sama Kenzo Suga setelah perihal eksperimen mengerikan yang dia ungkap sebelumnya gitu loh. Cuma dia akhirnya pasti tiba-tiba nih muncul kan, dan menjelaskan kalau ini bukan Kenzo Suga yang dulu lagi, karena katanya ini dijelaskan ya, karena Kenzo Suga yang ini sudah digabung sama Maya Granito yang sebelumnya dikasih sama si Boka. Jadi benar-benar digabung sebagai badannya digabung jadi separuh manusia separuh Granito gitu loh. Dan bahkan ya di perutnya si Kenzo Suga ini ada bensin bel tergabungnya juga. Dan kenapa? Dan juga dijelaskan karena Kenzo Suga ini sebenarnya sudah benar-benar mati. Kenapa? Waktu sebelumnya waktu dia kalah melawan Kamadri Valen Frappe Custom itu, sebenarnya Kenzo Suga itu masih hidup loh. Cuma udah benar-benar kayak sekarat banget lah. Jadi ya dalam kondisi kondisi sekarat itu sama si Nios dibawa kan akhirnya si Kenzo Suga. Dan pas dibawa itu dia coba di eksperimen dengan cara tubuhnya Kenzo Suga yang sekarat ini dipasangi Henshin-Bell tergabung. Cuma sayangnya karena mungkin tubuhnya gak kompatibel ya, mengingat si Kenzo Suga itu cuma manusia biasa, akhirnya tepat setelah Henshin Babi tergabung dipasang ke perutnya Kenzo Suga, dia akhirnya tewas, dia malah mati di situ. Nah, tubuhnya Kenzo Suga yang udah gak bernyawa ini akhirnya coba dikombi sama si
tubuh Granito yang dikasih sama si Boca, dan jadilah di sini muncul kayak Sasuke yang udah jadi kayak zombie, udah jadi mayat hidup yang bisa dibilang bisa disuruh-suruh sama si Nielf. Jadi ya agak ngeri juga penggambarannya kan, karena di sini ya mengingat kayak Sasuke kayak digambarkan seperti mayat hidup yang bisa diperintah-perintah. Ini kayak ngambil sedikit referensi dari legenda zombie yang aslinya ya, bukan zombie yang versi film barat, tapi ini kayak versi zombie original yang ada dalam mitologinya masyarakat Haiti. Jadi ya benar-benar versi sumber aslinya gitu. Jadi ya yang notabene kan kalau zombie yang versi versi mitologi aja kan adalah mayat hidup yang orang yang sudah meninggal dunia terus dihidupkan lagi buat jadi pekerja paksa kan. Ya ini bisa dibilang mirip kayak gitulah kalau penggambarnya zombie kayak Sasuke ini. Aku coba zombie kayak Sasuke ya kan bisa dibilang kan mereka ini udah kayak zombie sih kayak Sasuke ini. Dan ya udah akhirnya di sini ya karena memang udah pakai gini ya udah akhirnya Soma, Hanto dan Kalakia berubah jadi tokohnya mereka masing-masing, dan ini memang benar-benar segmennya keren meskipun agak rame ya dari segi suaranya. Jadi ya si Soma jadi Gabu Master Mode, Hanto jadi Valet Frappe Custom, dan si Lakia berubah jadi Flam ala mode. Disusul dengan si Zombie kayak Sasuke yang juga berubah menjadi Kamen Rider tergabung Marble Break Cookie Form. Ternyata bukan break cookie biasa tapi marble break cookie. Kalau nggak salah ada kok ini referensi biskuit coklatnya. Aku lupa kayak gimana bentukannya. Nanti kalau misalnya ketemu aku bakal tampilin di layar ini. Itu referensi dari Gojizo-nya itu si marble break cookie. Dari segi bentuknya sebenarnya marble break cookie ini nggak beda jauh sama break cookie biasa ya, cuma sedikit ada beberapa penambahan detail aja. Dan juga dari segi formnya juga beda karena warna coklat gelapnya itu lebih dominan gitu, jadi lebih banyak dan juga kayak hampir seluruh badan. Dan juga yang utamanya adalah warna matanya merah. Jadi bukan bitter gabu break cookie yang diubah sedemikian rupa, tapi ini benar-benar varian baru lagi dari bitter gabu, yaitu bitter gabu marble break cookie. Dan udah jadi terjadi pertarungan sengit antara si trio rider utama trio Gabu lawan Nias dan juga Bitter Gabu Break Cookie. Dan ya bisa dibilang di sini karena memang hitungannya ridernya baru debut ya, jadi ada ya si Bitter Gabu Marble Break Cookie dibuat lebih dominan di sini ya, meskipun ya gak dominan banget ya karena sepertinya si ini Gabu Master Mode sama Flam ala mode masih bisa ngimbangi. Cuma untuk si Valet Frappe Custom ini ya kayak dia lagi-lagi di nerf di sini. Apalagi jika sempat kena tembakan huruf tembakan huruf apa sih namanya kalau aku lupa. Nah. Ya ini kena tembakan huruf Jepang yang huruf hiragana yang biasa ditembakkan sama si dari backmasternya si Peter Gabu Marble Break Cookie itu loh. Dan juga kalau di sisinya juga kan si ini juga ikut bantu kan di sini, dan mereka bantu. Nah, dan dia juga ini ngesamen kemampuan dia yang dia ternyata bisa ini ngesamen cairan asam yang bisa melelehkan objek di sekitarnya. Bahkan di sini armornya si Gabu Master Mode pun juga bisa ikut meleleh lah kalau kena cairan asam yang dikeluarkan sama si Nielf. Dan di sini ya untuk si Soma sama Hanto kan Soma sama lagi kan dibuat agak dibuat kewalahan sama tembakan hurufnya si Peter Gabu Marble Break Cookie kan. Nah di sini juga akhirnya si Hanto yang lagi ke pojok langsung diserang sama si dia dan juga Peter Gabu, dan di sini langsung ada momen di mana si Hanto cepat ditembak berkali-kali sama Big Magnumnya si Peter Gabu, maksudnya buat dihipnotis itu kan. Tapi di sini juga Hanto masih nyoba lawan. Jadi kayak dia itu masih mencoba lawan biar dia nggak terkena pengaruh hipnotisnya. Cuma karena di sini si Hanto ditembak berkali-kali dan akhirnya makin dideketin itu juga hanya si Peter Gabunya juga bisikan kemampuan hipnotisnya dia. Udah akhirnya si Hanto terpengaruh hipnotisnya dan akhirnya dia malah nyerang Soma dan juga lagi ya, dan langsung bersambung di episode dong. Setelah sebelumnya itu si Niel dan juga Peter Gabu langsung pergi setelah si Hanto itu dihipnotis dan juga nyerang yang lainnya. Udah langsung bersambung episodenya. Dan kalau previewnya sih cuma ada 3 hal yang aku notice ini ya, perihal sepertinya porsi ceritanya Pak Masaru yang udah mulai masuk ke cerita. Jadi dia
udah mulai masuk lebih dalam ke ceritanya sendiri. Terus juga ada konflik matinya Hanto yang mungkin lagi dalam pengaruh hipnotisnya si Peter Gabu Makro Cookie. Dan juga ini ada debut dari wujud Granito Uruhnya Niaf yang bakal dilawan sama ini. Yang kemungkinan sih sebelumnya bakal dilawan dulu sama Gabu Master Muda dan juga Flam Ala Muda. Sebelum hari dia bakal dilawan di fase akhirnya bakal dilawan sama si Valen VP Custom. Kayaknya itu aja sih bahasannya. Jadi ya secara kesimpulan, mengingat ini ya udah masuk saga-saga akhir ya cukup bagus lah ya. Jadi semua rahasia sama misteri yang ada di serial selama ini udah mulai diungkap satu persatu. Jadi ya cukup bagus karena memang ini udah fase-fase akhir lagi ya, apalagi yang mau disebut-sebutin karena kan juga dikit lagi mau tamat gitu, apa juga minggu depan sepertinya sepertinya bakal ada momen di mana Ranggo lagi dapat sorotan, meskipun ya mungkin belum dominan banget ya, dia masih kayak mantau dari kejauhan dulu. Jadi ya penasaran juga sih nanti bakal gimana momennya kalau misalnya si Soma ya tahu kalau Pak Masaru atau pemilik toko langganan dia itu ternyata ada pamannya sendiri. Dia aku penasaran bakal gimana reaksinya mereka berdua jujur aja. Dan ya kemungkinan kayak Suzuka yang comeback lagi sebagai zombie dan juga jadi Peter Gabu Marvel Cookie juga cukup mengejutkan nih bagi yang notabene gak kena spoilernya ya kemarin beredar dan juga sempat dibahas juga sama Agadesa itu. Kalau misalnya gak kena sama sekali spoilernya itu, mungkin bakal lebih mengejutkan lagi karena bisa dibilang kemunculannya kayak Suzuka ini gak ada announcement sama sekali, bener-bener disumpulin banget. Makanya kalau misalnya gak kena spoilernya, kejutannya bakal lebih berasa. Menurut sih gitu ya. Lalu juga Henshin-nya dari trio Gabu yang cukup epic dengan form terkuatnya mereka masing-masing ya, meskipun banyak sampai sekarang masih banyak yang meragukan ya ini Valen itu udah si VP Custom-nya udah final form atau belum, tapi ya menurutku pribadi ya sementara ini anggap aja kayak gitu dulu. Gitu aja sih banyak. Terus juga ya Boka yang rencananya rada template dan juga ya kalau perihal momen manja-manjanya Jeep sama Lisa ke Jeep itu ya skip aja lah dia itu kayak cuma buat nambah manja-manjanya durasi aja sih kalau pribadi sih kayak begitu penting lah bagi juga pas momen dimana si Jeep itu nggak mau pakai skin manusianya si Sita karena dia takut skin manusianya ternodai sama Henshin Peter Gabu. Aduh kayak apa banget gitu. gak penting sama sekali, makanya ya udah skip aja. Dan oh iya kemarin aku baru aja aku kemarin upload soal rumornya Setsu, muncul lagi rumor tambahan ya. Nah, ini kayaknya bakal coba aku lihat dulu ya kayak gimana. Kalau misalnya hari Minggu nanti bakal ada update baru soal kamera dari Setsu, bahkan mungkin misal itu ada update soal penampakan resmi pertamanya, mungkin bakal aku satu di sana aja untuk apa rumah lanjutannya karena nanggung gitu loh kan. Dikit lagi kan juga ini feelingku sih dikit lagi informasi resmi soal Setsu bakal muncul saja, jadi ya mending aku nunggu di situ aja lah Pak. Sabar nunggu di situ aja lah at least. Dan ya ini maaf ya aku masih belum ada waktu buat bahas soal summer movie-nya Gabu, jadi ya aku masih bingung nyari waktunya aja soalnya. Jadi ya kan sekian dulu video kali ini. Aku udah ngantuk karena aku ini rekaman jam berapa nih? Rekaman jam 1:30 Pak, setengah dua dini hari. Ini aku belum tidur sama sekali, jadi aku mau istirahat dulu. Mungkin aku nggak tahu uploadnya kapan ya, mungkin uploadnya paling kalau nggak Jumat ya Sabtu ya. Aku mohon maaf harus upload videonya karena kemana aku benar-benar capek banget. Jadi ya oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalau suka ada video kali ini. Subscribe juga channelku kalau suka dengan bawaku channel ini. Terus kalau misalnya ada mau koleksi, ada mau kalian tambah juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link sama di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi 412.